Ya, Assalamualaikum. Oke guys, balik lagi dengan Jaki. Dan pada video kali ini gue mau membahas saham UNTR. Hari ini tanggal 24 April 2024, ya, pukul 15:04. UNTR hari ini RUPS dan sudah diputuskan bahwa untuk dividennya itu adalah 1.569. Kalau lu bandingkan dengan saham UNTR di angka 25.000 aja, karena kan saham UNTR saat ini naik ke 25.000 turun. Itu dividen yield dari finalnya 6% sendiri. Kalau ditambah dengan dividen interim, ya kira-kira sekitar 8 sampai 9% lah, 9 persenan. Kan jadinya totalnya adalah 2.200 ya guys ya, 2.200 banding 25.000. Ya 8 persenan sampai 9% lah. Dan itu udah bagus kalau gue bilang. Nah, pertanyaannya begini guys, apakah ini mengecewakan sehingga sahamnya sempat drop kemudian sekarang naik lagi? Apakah ini sesuai harapan atau tidak? Apakah prospek usaha dari UNTR itu ke depannya masih menarik mengingat biaya harga batu bara sudah tidak setinggi di tahun 2022 ya guys ya. Jadi waktu baru beberapa hari lalu sebelum RUPS ini di Instagram gue update, iseng-iseng update bahwa Astra Internasional beserta anak-anak usahanya itu biasanya membagikan dividen payout rasio biasanya 40%. Jadi kalau misalkan sudah interim dibagikan ya tinggal dihitung aja finalnya berapa. Dan hari ini UNTR membagikan dividen payout ratio 40%, sekitar 40%. Nah, gue nggak tahu Astra Agro Lestari kemarin RUPS berapa, gue belum baca beritanya. Kemudian Astra Grapia nanti berapa, kemudian Astra Auto Parts berapa. Tapi itu bisa jadi gambaran bahwa anak-anaknya Astra itu nanti akan membagikan dividen payout ratio 40%. Dividen besar seperti tahun 2022 itu tidak terjadi lagi karena itu hanya dividen yang biasanya ke depan kemungkinan besar itu tidak terjadi lagi karena itu adalah spesial paket telur guys. Spesial karetnya dua waktu tahun 2022 karena ya pada saat itu dividennya gede mengingat harga komoditas-komoditas masih tinggi dan sangat tinggi-tingginya ya. Ya, sekarang kan pertanyaannya apakah itu hal yang mengecewakan? Kalau gue pribadi guys, langsung gue jawab aja guys ya. Itu sama sekali bukan hal yang mengecewakan guys, membagikan dividen payout rasio 40% guys, UNTR. Justru dengan gini guys ya, mana nih ada catatan nggak? Nah, justru kalau misalkan membagikan dividen payout rasio 40% nih guys, kita jadi tahu hitung-hitungan kapan masuk, kapan keluar. Atau kita jadi tahu berapa harga murah dan harga mahal. Kita jadi tahu hitung-hitungan harga murah dan harga mahal. Ya lu tinggal hitung aja guys, kalau misalkan dia sudah mencapai 8 atau 10%, 8 sampai 10% yield, ya dengan DPR 40% itu, ya guys ya, itu bisa dikatakan harga murah. Nih, harga murah. Karena sekarang jarang sekali guys ada yang memang bisa membagikan dividen yield 10% ke atas 10% ya guys ya. Dengan catatan usahanya masih bertumbuh konsisten. Nah, lu tahu nggak ada saham kayak LPPF? Tahu nggak ya? Ini gua kasih contoh dikit lah. LPPF. Dia betul membagikan dividennya 10% lebih. Cuman lu harus lihat apa yang terjadi dengan kinerja keuangannya. Ekuitasnya jeblok, kemudian dia sahamnya turun, pendapatannya juga turun drastis. Jadi lu harus kemudian ada tuh kemarin kalau gua nggak salah roti ya, roti apa-apa tuh. Roti dia membagikan dividen yieldnya 8 persenan nih, 8% yield. Nih, 8% yield roti kalau gua nggak salah ya guys ya. Cuman dia membagikan 8% yield itu dari 100% laba bersih kalau gua nggak salah. Nanti kalau gua salah lu bisa koreksi guys ya. Nah, kembali ke sini. Jarang ada perusahaan 10% yield dengan catatan usahanya masih bertumbuh secara konsisten. Perusahaannya masih ekspansi. Nah, ini guys.
Kuncinya di sini. Ya, yang pertama. Yang kedua adalah begini, lu nggak perlu takut dengan UNTR karena dia agresif, ekspansi. Nah, kita harus tahu di 2023 kan salah satu visinya si UNTR itu dia ini guys, diversifikasi guys. Nih, dia memang dari awal sudah menyampaikan bahwa salah satu strategi usahanya itu adalah diversifikasi. Diversifikasi itu bagaimana? Ya dia nggak cuma fokus ke kendaraan alat berat. Lu bisa lihat nih guys di laporan tahunannya guys ya. Ini terbuka untuk umum. Nih, diversifikasi. Jadi dia nggak cuma fokus terhadap distribusi alat beratnya, Komatsu. Dia juga akuisisi PT ini, akuisisi tambang ini. Nah, sekarang kita lihat guys, dulu ya di UNTR nih. Waktu di UNTR, kita lihat di sini nih. Kejadian penting di tahun 2023. Stargate. Nih, dia diversifikasi kan. Dari awal memang dia udah menyampaikan diversifikasi bisnis. Melalui PT Danusa Tambang DTN menyelesaikan transaksi pengambilan 70% kepemilikan saham Stargate Pacific Resource. Nah, ini gue buka di laporan keuangan tahun 2020 dan tahun 2021. Nggak ada tuh SPR, guys. Ketika di tahun 2022 dan 2023, ya udah ada tuh. Nih, guys. Melalui DTN, ya, ASPR itu tercatat sebagai perusahaan induk atas konsesi penambangan tahun 2017. Dia kepemilikan sahamnya sekarang 67%. Kemudian SPR nih, guys. Nih. DTN mengakuisisi 70% saham SPR, perusahaan yang beroperasi di bidang penambangan mineral nikel. Jadi dia di tahun 2023 pun itu merupakan salah satu titik balik UNTR, di mana dia melakukan diversifikasi portofolio bisnis yang lebih berimbang dan dapat memiliki menghasilkan kontribusi pendapatan berkelanjutan. Jadi ketika yang satunya turun, yang satunya naik. Nah ini guys tuh. Nah, dari semua yang dilakukan oleh UNTR ini guys ya, ini kan bagian proses sebuah perusahaan dalam melakukan ekspansi dan diversifikasi bisnis. Tapi ujung-ujungnya apa guys? Ujung-ujungnya kesini guys, yang kita cari sebagai investor kan ini. Pendapatan, laba bruto, laba bersih nih guys. Nih di sini guys, kita sebagai investor ngelihat apanya sih? Yang ngelihat ini kan. Nih, pendapatan bersih, ya kan? Di sini. Nah, bagusnya UNTR ya, berbagai macam ekspansi, proses akuisisi dan sebagainya itu terkonfirmasi di dalam pendapatannya dan laba bersihnya. Bayangin aja, dulu pendapatannya baru sekitar berapa guys? Di tahun 2020. Oke lah 2020 kondisi yang abnormal karena ada Covid kan. Kita lihat di sini guys, dia masih di bawah 100 juta US dollar tahun 2021. Ya 2020 ke bawah lah, masih di situ. Ya sekarang walaupun harga batu bara sudah jeblok gitu ya, artinya harga batu bara kan dulu sempat menyentuh 400 US dollar per ton gitu ya. Sekarang sudah di angka 130 dan sampai saat ini harga batu bara tidak turun loh. Di bawah 100 US dollar per ton. Kenapa? Karena bisnisnya UNTR ini masih sangat berkaitan dengan batu bara, sangat berkaitan. Nah, dengan kondisi batu bara yang saat ini stabil, kan bisa dikatakan stabil guys. Nggak turun, nggak naik. Masih di angka 120. Pendapatan bersihnya masih di atas 100 juta US dollar. Yang akhirnya terkonfirmasi bahwa EPS di kuartal 1 sampai 4 tahun 2023 itu totalnya adalah 5.500. Nah, ini kan hasil nih. Hasil dari agresif ekspansi 2023 dan sebelumnya. Nah, gitu guys. Agresif ekspansi ini bisa dilakukan salah satunya dengan apa? Ya dengan ini, guys. Lu harus ada pertanyaan ketika sebuah saham itu membagikan dividen payout ratio di atas 40% atau seluruhnya dibagikan sebagai laba dividen. Laba bersihnya 100% dibagikan sebagai dividen. Nih, ya 100% laba bersih. Nah,
Lu harus bertanya guys, dengan perusahaan seperti ini. Terakhir Sido yang gue tahu, Sido aja bahkan manajemennya menginformasikan bahwa kita membagikan dividen payout ratio 100% karena saat ini belum ada rencana ekspansi. Dia memang ada ekspansi ke wilayah Nigeria gitu ya kalau gua nggak salah. Cuman belum kelihatan hasilnya guys. Belum kelihatan hasilnya. Nah, Sido ini manajemennya lu bisa cari beritanya aja. Manajemennya menginformasikan bahwa belum ada rencana ekspansi yang agresif sehingga 100% laba bersihnya atau mungkin 98% rasionya atau 90% dibagikan sebagai dividen. Kemudian ada Unilever. Nih, Unilever ini hampir 100%-nya juga membagikan laba bersihnya sebagai dividen. Dan lu tahu apa yang terjadi dengan Unilever kan? Ekuitasnya turun, pendapatannya turun, belum sekarang kena sentimen dari perang antara Israel dan eh, Palestina dan sebagainya. Coba sebutkan lagi saham-saham yang membagikan dividen payout ratio 100%, ya kan? Dan lu perlu lihat laporan keuangannya bagaimana, lu perlu lihat perusahaannya bagaimana. Nah, maksud gua adalah DPR 40% itu, ya. Maksud gua adalah DPR 40% itu menunjukkan bahwa perusahaan masih ada ruang untuk bertumbuh. Seperti itu guys, komentar gua soal UNTR. Jadi, kalau lu bertanya apakah ini mengecewakan? Ya tidak. Ya tidak mengecewakan ya. Kalau misalkan untuk jangka panjang UNTR ini masih sangat menarik. Kemudian kan pertanyaannya begini guys. Bang, ya ini yang paling sering ditanya ini kalau untuk jangka-jangka pendek, menengah. Bang, masuk di harga berapa baiknya ya? Nah, kan kondisinya harga batu bara sekarang begini, kemudian ekonomi begini, ada berbagai macam faktor ya. Kemudian dia juga sudah mengakuisisi. Nanti kan akan ada sedikit lagi laporan keuangan Q1 2024. Nah, lu perlu analisa di sini guys, masuknya di harga berapa? Apa yang terjadi? Apakah EPS-nya berpotensi stabil? Apakah berpotensi naik? Ataukah berpotensi turun? Nah, Q1-nya kan nanti bisa kelihatan guys, gampang lu bacalah. Di RTI juga gampang. Lu ngelihat Q1 kemudian nanti Q2, Q3, Q4 kan bisa diproyeksikan. Bagaimana cara memproyeksikannya? Ya kita sekarang udah masuk Q2 nih. Sekarang aja udah bulan April. Q1-nya belum keluar dan kita kan sudah mengetahui apa yang terjadi di bulan April. Harga batu baranya bagaimana karena kan si UNTR bisnisnya masih terkait juga dengan harga batu bara. Harga emas bagaimana? UNTR juga ada emasnya loh. Nikel bagaimana? Nah, kita bisa melihat memproyeksikan apakah nanti full year 2024 apakah stabil naik atau turun berdasarkan Q1 2024. Nah, dikit lagi kan keluar. Nah, nanti lu bisa ngelihat guys, potensinya bagaimana. Tapi itu pun juga bisa dijadikan hitungan. Nanti kan ketahuan EPS full year-nya berapa 2024, ya kan? Ketika lu mengetahui, ya lu tinggal sesuai dengan informasi manajemen dan kebiasaan dari UNTR serta grup-grupnya Astra, 40% dividen payout ratio. Kalau lu dari 40% dividen payout ratio sudah bisa mendapatkan di atas 8%, ya itu udah bagus, guys. Itu udah bagus, apalagi ada poin kedua ini, si UNTR agresif ekspansi. Gitu guys. Makanya kalau lu lihat, ya mungkin ada kekecewaan di sini guys. Tapi naik lagi, mungkin orang-orang udah pada sadar kali, oh ternyata yang nggak buruk-buruk amat lah. Gitu. Duitnya masih bisa disimpan dan UNTR masih bisa akuisisi. Akuisisi itu kan butuh duit, guys. Terakhir akuisisi kalau gua nggak salah dia ngeluarin 3 triliun. Itu kan sesuatu yang besar. Dan itu nanti akan berdampak kepada ini, guys. Yang kita cari di sini nih. Nah, itu guys. Jadi itu aja guys dari gua soal UNTR ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.